Sosok Pelda Anang prajurit TNI nyambi jual jangkrik dan kambing, ngarit sebelum dinas. Inilah kisah Pelda Anang Wahyudi, tentara yang nyambi jualan jangkrik dan kambing. Pelda Anang merupakan anggota staf Intel Kodim 0829 Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tiap hari sebelum berangkat dinas, ia selalu ngarit rumput untuk pakan kambing dan jangkrik yang ia ternak. Hal itu telah ia lakukan selama 3 tahun. Pria berusia 43 tahun ini mengarit rumput, dedaunan, hingga memberi makan 11 ekor kambing serta ribuan ekor jangkrik yang dirawat dalam 4 buah kotak berukuran besar dan sedang. Kalau saat libur seperti minggu hari ini, saya lebih siang untuk mencari pakan kambing serta gedebok pisang tambahan pakan jangkrik. Tetapi ketika hari aktif dinas, saya beraktivitas setelah salat subuh, ungkap Anang saat ditemui, Minggu, 18 Januari 2026. Bapak dengan 5 orang anak itu memulai usaha budidaya kambing dan jangkrik jenis madu kunyit sejak 3 tahun silam. Jangkrik jenis madu kunyit adalah sebutan di kalangan peternak untuk jangkrik hasil persilangan atau seleksi yang memiliki ciri warna kekuningan mirip kunyit. Jenis ini dianggap lebih unggul dibanding jangkrik biasa. Senang dapat tambahan penghasilan. Untuk budidaya jangkrik, Anang sejauh ini masih fokus dengan 4 buah kotak, di mana 2 buah kotak berukuran 120x240 cm dengan kapasitas maksimal 5 ons bibit telur jangkrik diletakkan di samping kanan rumahnya. Ribuan bibit jangkrik dalam kotak ini berusia sekitar 10 hari. Sementara 2 buah kotak budidaya jangkrik lainnya, ditempatkan Anang di sisi kiri rumahnya dengan ukuran 120x120 cm berkapasitas 3 ons bibit jangkrik yang saat ini sudah berusia sekitar 5 hari. Anang menyatakan, bibit telur jangkrik dibeli secara online dengan pembelian minimal 1 ons seharga sekitar Rp20.000. Dari 1 ons bibit telur itu akan menghasilkan jangkrik seberat 3 kg hingga 5 kg dengan harga jual ke tengkulak senilai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Masa panen jangkrik, lanjutnya, yakni pada usia 1 bulan 5 hari, maksimal 5 minggu. Jika melebihi dari usia itu, Ana menyebutkan bahwa jangkrik sudah tidak laku di pasaran karena mengeluarkan sayap. Selama ini para tengkulak yang datang mengambil ke rumah. Keuntungan berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 sekali panen. Adapun kandang untuk 11 ekor kambing, berada sekitar 20 meter di belakang rumahnya. Di depan deretan kandang kambing, terdapat sebuah bangunan gubuk bambu untuk tempat kongkow sambil memperhatikan tumbuh kembang kambing-kambing. Anang memaparkan, penjualan kambing-kambing miliknya selama ini sengaja tidak menyasar ke pasar-pasar hewan. Ia lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kampung saat momen-momen tertentu, seperti kebutuhan akikah hingga Hari Raya Idul Kurban. Biasanya saya merawat kambing-kambing itu hingga bulan ke-6, keuntungan 2 kali lipat dari harga kulakan. Terpenting kebersihan kandang dan asupan makan benar-benar dijaga sehingga kambing tumbuh sehat, pungkas Anang. Berikut adalah 10 fakta mengenai kisah inspiratif Pelda Anang Wahyudi, prajurit TNI yang sukses berwirausaha di sela tugasnya. 1. Profil dan satuan tugas Pelda Anang Wahyudi. Pelda Anang Wahyudi merupakan seorang prajurit TNI aktif yang menjabat sebagai anggota staf Intel di Kodim 0829 Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Di usianya yang menginjak 43 tahun, ia dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam membagi waktu antara kewajiban negara dan usaha pribadinya. Meski memiliki tanggung jawab di bidang intelijen yang menuntut ketelitian tinggi, Anang tidak gengsi untuk terjun langsung ke lapangan sebagai peternak. Sosoknya menjadi contoh bagi rekan sejawat dan masyarakat sekitar bahwa profesi sebagai tentara tidak menghalangi niat untuk berwirausaha secara mandiri. 2. Rutinitas, ngarit. Sebelum berangkat dinas setiap harinya, Pelda Anang memulai aktivitas fisiknya sejak pagi buta, tepatnya setelah melaksanakan salat subuh. Sebelum mengenakan seragam doreng kebanggaannya, ia terlebih dahulu pergi mencari rumput, ngarit, dan dedaunan untuk memberi makan hewan ternaknya. Aktivitas mengarit rumput dan merawat kandang ini biasanya dilakukan mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Tepat pukul 6.15 WIB, ia bersiap membersihkan diri untuk berangkat menuju kantor guna menjalankan tugas sebagai prajurit TNI hingga sore hari. 3. Selama 3 tahun tersebut, ia belajar secara mandiri mengenai teknik pemeliharaan hingga cara menghadapi fluktuasi harga di pasar ternak. 4. Koleksi ternak kambing dan jangkrik. Saat ini, Pelda Anang mengelola 11 ekor kambing yang ditempatkan di kandang khusus di belakang rumahnya. Selain hewan besar, ia juga membudidayakan ribuan ekor jangkrik yang dirawat di dalam 4 buah kotak besar yang tersebar di sisi kanan dan kiri kediamannya. Pembagian fokus antara mamalia dan serangga ini dilakukan untuk mengoptimalkan lahan yang ia miliki di sekitar rumah.
Kehadiran gubuk bambu di depan kandang kambing menjadi tempat favoritnya untuk memantau tumbuh kembang seluruh hewan ternaknya saat waktu luang. 5. Spesialisasi budidaya jangkrik jenis madu kunyit dalam bisnis serangganya. Pelda Anang memilih fokus pada budidaya jangkrik jenis madu kunyit yang didapatkan dari hasil seleksi persilangan. Jangkrik jenis ini memiliki ciri khas warna tubuh kekuningan menyerupai kunyit dan dianggap memiliki kualitas lebih unggul di pasaran. Jenis madu kunyit banyak dicari oleh para pecinta burung atau penghobi memancing karena ketahanannya dan tekstur tubuhnya yang diminati. Pilihan spesifik ini menunjukkan bahwa Anang memiliki strategi bisnis yang matang untuk menyasar segmen pasar yang lebih menguntungkan. 6. Teknis produksi dan modal bibit jangkrik. Sistem produksi jangkrik dilakukan secara bertahap dalam 4 kotak dengan kapasitas bibit yang berbeda, mulai dari 3 ons hingga 5 ons telur per kotak. 7. Perhitungan keuntungan panen jangkrik. Pelda Anang menjelaskan bahwa dari 1 ons bibit telur, ia mampu menghasilkan sekitar 3 kg hingga 5 kg jangkrik siap jual. Dengan harga jual ke tengkulak yang berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram, keuntungan yang didapatkan dalam sekali panen bisa mencapai Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Masa panen jangkrik ini tergolong sangat singkat, yaitu sekitar 1 bulan 5 hari atau maksimal 5 minggu. Jika terlambat memanen hingga melewati usia tersebut, jangkrik akan mengeluarkan sayap dan harganya akan turun drastis karena tidak lagi diminati pasar. 8. Strategi penjualan kambing tanpa lewat pasar. Berbeda dengan peternak pada umumnya, Pelda Anang sengaja tidak membawa kambing-kambing miliknya ke pasar hewan konvensional untuk dijual. Ia lebih memilih strategi pemasaran langsung kepada masyarakat di lingkungan kampungnya atau pelanggan tetap. Target utama penjualannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat seperti akikah dan Hari Raya Idul Kurban. Dengan cara ini, ia bisa memastikan harga jual yang lebih stabil dan membantu tetangga di sekitarnya dalam mendapatkan hewan kurban yang sehat dan terawat. 9. Manajemen pakan dan kebersihan kandang. Pelda Anang sangat menekankan pentingnya asupan pakan alami yang benar dan menjaga kebersihan sanitasi kandang secara rutin. Ia merawat kambing-kambingnya dari masa kulakan hingga sekitar bulan ke-6 sebelum akhirnya siap untuk dijual ke pembeli. Melalui perawatan yang telaten dan pemberian makan yang disiplin setiap pagi dan sore, ia mampu meraih keuntungan hingga 2 kali lipat dari modal pembelian awal. Baginya, ternak yang sehat adalah representasi dari kerja keras dan dedikasi peternaknya yang tidak setengah-setengah. 10. Prinsip keberkahan dalam penghasilan tambahan. Bagi Pelda Anang, tambahan penghasilan dari beternak bukan hanya soal menambah jumlah pundi-pundi uang untuk menghidupi kelima anaknya. Ia lebih mengutamakan aspek keberkahan dan kualitas rezeki yang didapatkan dari hasil keringat sendiri di luar gaji tetapnya sebagai tentara. Prinsip ini membuatnya tetap rendah hati dan bersemangat meski harus menjalani rutinitas yang melelahkan setiap hari. Kisahnya menginspirasi banyak orang bahwa keberhasilan ekonomi bisa diraih dengan memadukan pengabdian profesi dan kerja keras di sektor informal tanpa melanggar aturan dinas.